Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ditonton ya sampai habis. Jangan cuma separuh-separuh, biar terus semangat bikin videonya. Like, share-nya jangan lupa. Habib doain, insyaallah niat hajatnya dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para asatidzah, para ustaz, orang tua kita, Haji Murtani, Bapak Majuri, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar adalah ketika kita diizinkan untuk berbuat baik. Adalah ketika kita duduk di majelis ilmu, majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan demi kebaikan kita dapat. Duduk di majelis ilmu, kebaikan demi kebaikan kita dapat. Kebaikan silaturahmi, kebaikan sholawat kepada Nabi, kebaikan kita bertemu tatap muka seorang muslim dengan seorang muslim, bertemu kemudian berselawat atau berselaman, maka dihapus dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, apalagi menuntut ilmu, mendengarkan sholawat, itu kebaikan-kebaikan yang memang diperlukan oleh kita, kelak nanti dibutuhkan oleh kita. Sebagaimana kita membutuhkan makanan, minuman di alam dunia ini adalah makanan, minuman hati kita yang kita butuhkan kelak. Ada waktunya kita membutuhkan ini. Sebagaimana seorang bayi di dalam perut ibunya, seorang bayi di dalam perut ibunya tidak butuh dengan makan ayam, tidak butuh dengan makan-makan yang enak, ya. Dia hanya butuh air susu ibunya, atau dia hanya butuh daripada sisa makan ibunya yang dimakan oleh ibunya, maka dia akan mendapatkan makanan. Hanya butuh itu saja. Tetapi kelak ada waktunya dia butuh juga makan nasi, dia butuh juga makan yang namanya ayam, makan yang enak-enak. Kapan? Ketika dia lahir ke alam dunia, ketika dia dewasa, ketika dia menjadi dewasa, itu butuh lagi makan. Begitu juga kita sekarang. Sekarang kita belum butuh, belum tahu apakah kita butuh apa tidak, tahu. Ya, kita butuh nggak itu yang namanya pahala, itu kita nggak tahu, belum bisa merasakan. Tapi kelak nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, di dalam kubur itulah kita memerlukan daripada pahala, memerlukan daripada amal baik kita. Nanti yang nganterin kita, keluarga kita ninggalin kita, harta kita ninggalin kita, ya orang yang kita cintain ninggalin kita. Yang bersama kita adalah amal kita dalam kubur. Dia yang nemenin kita, dialah yang mana bisa menolong kita. Apa amal baik kita? Banyak amal baik kita. Selagi masih diberikan izin oleh Allah Ta'ala, silahkan kerjakan. Manusia ini luar biasa. Manusia yang diberikan tafadhal, ente mau ngerjain apa saja, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nggak malu, kerjakan apa saja. Nah, makanya ada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sampai orang itu hancur, sesat. Ya, ada makhluk yang kerjaannya cuman taat sama Allah. Apa itu? Malaikat. Kita nggak diberi kebebasan, silahkan Anda mau kerjakan apa aja, silahkan. Tapi Allah jelaskan, ya, semua amal baik itu tergantung inginnya apa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji engkau di mana yang baik di antara engkau. Untuk menguji kita. Kita ini diberikan oleh Allah umur, modal kita dari akal balik sampai sekarang, itu silakan. Orang yang pintar, maka dia akan memikirkan maba'dal maut, apa yang terjadi setelah kematian dia, sambil memperbaiki kehidupan dia di alam dunia. Karena kita berdoa sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan hanya dunia saja hasanah,
mau kaya, mau sukses, mau senang, tapi akhiratnya kagak mau. Akhiratnya ditinggal, sholatnya ditinggal, ngajinya ditinggal, sedekahnya ditinggal. Percuma engkau kaya, percuma engkau sukses, tapi cuman sampai liang lahat. Setelah itu engkau menjadi miskin, kau tidak punya sholat, kau tidak punya puasa, kau tidak punya pekerjaan yang baik, sehingga engkau menjadi miskin. Tapi orang yang pintar, orang yang punya akal, ya, ulul albab, memikirkan ma ba'dal maut, apa sesuatu yang telah meninggal dunia dia akan pikirkan. Caranya gimana? Ikuti hadis Nabi, sungguhnya dunia adalah ladangnya akhirat. Ini ladangnya akhirat, atau ladang tempat menanam. Tanam aja di sini, tanam, nanti di akhirat kita panen. Kamu duduk di majelis ilmu setiap malam Jumat, duduk aja, duduk ngaji, sedekah ngaji. Nanti kita akan lihat pahalanya di akhirat. Kita akan tahu, oh ini ternyata duduk di majelis ilmu, oh ini ternyata cium tangan sama orang tua, oh ini ternyata taat sama guru, oh ini ternyata semuanya terbukti. Sebenarnya tidak tidak gelap-gelap amat. Sudah dikasih di dalam Al-Quran, sudah dikasih tahu di dalam hadis, sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Sesuatu, nih orang yang berbuat seperti ini akan mendapat ganjaran seperti ini. Itu ada hadisnya, itu ada Qurannya. Akan mendapatkan orang yang bertakwa akan mendapatkan daripada surga yang luar biasa, yang luasnya bagaikan bumi dan langit. Itu baru luasnya doang, belum lebarnya, belum bola sebagainya. Makanya luar biasa. Yang mana di dalam Al-Quran juga dijelaskan, itu nanti ada di surga itu ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari madu, luar biasa. Ada bidadari dan lain sebagainya. Itu sudah digambarkan, ya. Dan itu sudah diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad, melalui para ulama. Kalau pengen semuanya di sorga bersama orang-orang baik, al-abrar lafi naim. Kalau engkau maunya di neraka jahanam bersama iblis laknatullah alaih, maka jangan kau kerjakan perintah Allah, kau ikuti perintah iblis. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Makanya ayo, selagi kadang-kadang manusia itu ya akan lupa. Kenapa kok manusia lupa? Karena digoda. Karena musuhnya manusia itu adalah iblis, syaitan, musuh bubuyutan, aduun mubin, musuh bubuyutan, syaitan, iblis. Nggak suka syaitan sama manusia, nggak suka dia. Bagaimana caranya manusia ikut dia masuk ke dalam neraka? Caranya bagaimana? Setan punya bala tentara macam-macam. Makanya ketika lihat diri kita, kok kita malas nih, kita lagi digoda sama syaitan kita. Lewat apa? Lewat segala macam. Mau lewat hawa nafsu kita, mau lewat kita punya kegiatan kita. Digoda bagaimana caranya? Sehingga kita jauh dari kebenaran, jauh dari cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, Nabi Muhammad pengen kita semua masuk ke dalam sorga, pengen kita semua ini ikut sama Nabi Muhammad, pengen begitu. Sebaliknya daripada iblis, Nabi Muhammad pengen semuanya. Makanya dikasih hadis Nabi, ayo kerjakan ini, diajarin lagi sama Nabi, ya, diajarin sahabat semua. Supaya apa? Supaya semua umatnya nggak ada yang masuk ke dalam api neraka. Amin. Ada yang masuk ke dalam api neraka. Bagaimana caranya? Ikutin ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita bisa tahu ajaran Nabi? Ya dari guru-guru, dari ulama, dari habaib, dari kiai, yang jelas silsilah keilmuannya, yang jelas silsilah nasabnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak sia-sia di alam dunia ini, menghabiskan waktu nggak sia-sia. Ya, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, nggak sia-sia, tapi dikumpulkan dengan kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan sahibul bait diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya dilancarkan, diberikan kesehatan, semua keluarga besar Bapak Majuri, dan juga minta Fatihah juga untuk Bapak Muri Hidayat sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.